Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam program RYM, Renewing Your Mind. Di mana melalui program ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang murni, yang akan menjadikan hidup kita semakin berkenan di hadapan Bapa di surga. Sebelumnya, saya ajak terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur oleh saat-saat yang indah ini, di mana kami masih Kau berikan satu kesempatan untuk ada bersama, belajar firman-Mu yang murni. Bapa, kami serahkan ke tangan-Mu, tolonglah anak-Mu ini, pakailah untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati kami dengan hikmat-Mu. Berikan kami kesanggupan untuk menghidupi melalui Roh Kudus-Mu. Urapilah kami semua dan berbicaralah. Kami siap untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada saudara. Pernahkah saudara memperkarakan kenyataan kekristenan di mana di dalam pemahaman kita diajarkan, kita diberitahu bahwa karya salib, kematian Kristus itu menebus dosa manusia. Ya, manusia sudah dimerdekakan dari dosa. Kan mestinya begitu, karena dosanya sudah ditebus, ya. Hukuman atas dosa sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita melihat kenyataan yang ada, kita semua masih berbuat dosa. Bahkan tidak sedikit yang syarat dengan perbuatan dosa. Kok bisa begitu? Seharusnya secara logika, kalau dosanya sudah dihapuskan, ya, sudah dimerdekakan ya dari dosa, maka harusnya kita tidak berbuat dosa lagi. Tetapi kenyataannya masih, saudara. Ya, kenapa bisa begitu? Nah, ini harus kita temukan jawabannya, karena ini sangat berpengaruh dengan kesempurnaan iman kita. Kalau kita mengerti dengan benar, maka itu akan menguatkan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita bicara dimerdekakan, itu selalu melibatkan dua pihak. Pihak yang memerdekakan, dalam hal ini Allah. Allah sudah melakukan upayanya, Allah sudah menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu dengan mengutus atau memberikan putra tunggalnya untuk datang ke dalam dunia, menggantikan hukuman dosa dengan cara mati di kayu salib. Darahnya yang suci itulah yang menyucikan, yang memerdekakan manusia, saudara dan saya, dari dosa. Nah, pihak yang kedua adalah orang yang dimerdekakan, saudara dan saya. Ini juga harus diperhitungkan. Kalau kita tidak mau dimerdekakan, tentu upaya Allah itu akan sia-sia. Oleh sebab itu, ya, kita harus meresponi upaya Allah dengan cara memiliki satu perjuangan, memiliki satu usaha untuk mematikan dosa di dalam tubuh kita. Kodrat dosa, tubuh daging yang cenderung berbuat dosa ini harus kita matikan.
tidak boleh kita turuti, tidak boleh kita pelihara. Nah, kalau ada kesadaran seperti ini, barulah kita itu bisa benar-benar merdeka dari dosa. Kita baru benar-benar mengalami kasih karunia Allah yang sempurna. Kita benar-benar meresponi karya salib, saudara. Sehingga upaya daripada Allah itu tidak sepihak dan tidak menjadi sia-sia. Maksud saya begitu. Ya. Nah, tetapi faktanya tidak demikian, bukan? Faktanya kalau mau jujur, ya tidak banyak yang memiliki respon yang pantas. Ya. Tidak semua mau meresponi upaya Allah untuk memerdekakan kita dari dosa. Terkait akan hal itu, di dalam kitab Roma 6 ayat yang ke-18 itu dikatakan begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, tadi sudah saya jelaskan tentang dimerdekakan dari dosa. Tetapi di sini dikatakan ketika kita dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Nah, dari ayat ini sebenarnya kita bisa mengambil satu pelajaran penting bahwa kekristenan itu sejatinya proses untuk membuang sekaligus menggantikan. Harus ada upaya-upaya untuk membuang. Membuang apa? Membuang dosa, saudara. Ya. Kita yang sudah menerima karya salib itu harus mau mati atas dosa. Dengan kata lain, tidak berbuat dosa lagi. Tetapi tidak hanya itu. Sekaligus kita harus menggantikan atau mengisi hidup kita dengan kebenaran. Sehingga tadi dikatakan ketika kita dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Jadi dua hal ini, upaya untuk membuang dosa dan menggantikan atau mengisi hidup kita, hati kita, pikiran kita dengan kebenaran, itu harus berlangsung bersamaan, simultan, bebarengan, tidak bisa sendiri-sendiri. Itulah sebabnya tadi saya katakan kekristenan itu sejatinya proses membuang sekaligus menggantikan. Dalam arti mengisi hidup, hati, pikiran kita dengan kebenaran. Itu harus kita perjuangkan dan harusnya menjadi perjuangan satu-satunya setiap orang percaya. Nah, sayangnya banyak sekali, bahkan hampir kebanyakan orang Kristen tidak mengerti akan hal ini. Jangankan itu, saudara, mereka juga banyak yang merasa tidak berdosa. Lah bagaimana mungkin seseorang yang merasa tidak berdosa untuk membuang dosa? Kan jelas tidak mungkin. Loh Pak, masa Pak orang merasa tidak berdosa? Iyalah, karena mereka tidak memiliki pengertian yang benar tentang dosa. Mereka pikir yang namanya dosa itu ketika melanggar hukum moral umum, seperti membunuh, mencuri, berzina, merampok, melakukan tindak kejahatan lain, itu dosa. Padahal yang namanya dosa itu kemelesetan, ketidaktepatan pikiran kita, perasaan kita dengan pikiran dan perasaan Allah. Ketika apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu bisa menyangkut hal-hal yang sangat sepele, hal-hal yang sangat kecil, saudara. Yang
kita pandang itu remeh, itu tidak penting, dan barangkali kita tidak mikir sama sekali kalau itu dosa. Misalnya ada orang bicara lalu kita memberikan komentar. Ya, komentarnya tanpa sadar ya tidak berkenan di hadapan Allah, bisa saja karena komentarnya barangkali menyudutkan, ya. Nah, itu sebenarnya dosa. Jadi yang namanya dosa itu menyangkut sikap hati, saudara. Baik sikap hati yang tampak atau bisa dilihat seperti misalnya bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, mencari kambing hitam, atau sikap hati yang tidak kelihatan, misalnya ada dendam, kebencian, iri hati, rasa tidak suka, egois, sombong, mementingkan diri sendiri, dan sikap hati yang tidak terlihat ini bisa dimanipulasi sehingga hanya diri kita dan Tuhan saja yang tahu, orang lain tidak tahu. Sepertinya tidak ada iri hati, tapi sejatinya wah sangat, saudara. Sepertinya tidak memiliki rasa tidak suka, tapi justru memiliki dendam. Lah itu kan malah lebih parah, saudara. Tapi itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Itu pun dosa. Dan yang namanya dosa mencuri dengan dosa iri hati itu sama-sama namanya dosa. Lah bagaimana mungkin ketika seseorang berpikir bahwa dosa itu hanya menyangkut pelanggaran hukum moral umum, ya, ketika seseorang hanya memiliki pemahaman sedangkal itu, maka tentu orang-orang yang seperti ini tidak akan melakukan perjuangan untuk memperkarakan, apalagi membereskan sikap hati, ya, gejolak pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, saudara. Itulah yang terjadi, itulah yang dialami kebanyakan orang Kristen, apalagi kalau sudah rajin ke gereja, menjadi donatur, menjadi aktivis, ya, apalagi menjadi hamba Tuhan. Tentu di dalam pemandangan masyarakat umum mereka dipandang baik, tetapi pertanyaannya, apakah sikap hati yang tidak kelihatan tadi, ya, bisa dijamin bahwa itu bersih, saudara? Nggak bisa, saudara. Iya kan? Nah, itulah sebabnya, ya, untuk bisa membuang dosa yang ada di dalam diri kita, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu dosa. Sekali lagi, dosa itu ketidaktepatan atau kemelesetan pikiran dan perasaan kita dengan pikiran dan perasaan Allah. Apa yang kita mau, apa yang menjadi keinginan, kehendak kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang menjadi keinginan dan kehendak Allah. Apapun itu dosa, saudara. Itu harus kita buang. Nah, bagaimana kita bisa buang? Kalau kita senantiasa memperkarakan. Ada waktu khusus di mana kita merenungkan, mengevaluasi, mengintrospeksi diri. Apa yang akan kita kerjakan, ataupun apa yang sudah kita kerjakan, saudara. Harus ada evaluasi terhadap diri kita sendiri. Harus ada simulasi. Kita selalu bertanya kepada Tuhan nilai kehidupan kita. Tuhan pasti kasih tahu, kamu kekurangannya ini, kamu kekurangannya itu. Barulah kita ngerti. Dan setelah kita tahu, kita ada kesadaran yang penuh untuk membuang apa yang kita namakan dosa tadi, saudara. Tetapi tidak berhenti di situ, saudara. Tadi saya katakan kekristenan itu sejatinya proses membuang sekaligus menggantikan atau mengisi. Oleh sebab itu, selain ada upaya atau perjuangan dari diri kita untuk membuang dosa, di saat yang sama kita harus berusaha memperbaharui pikiran kita,
Kita harus gantikan pikiran kita yang sia-sia, ya, yang sudah dipenuhi oleh filosofi-filosofi dunia itu dengan kebenaran, yaitu firman Allah, saudara. Karena memang hanya firman Tuhanlah yang bisa menguduskan kita. Artinya yang bisa memerdekakan kita dari dosa, saudara. Firman Allah adalah Allah sendiri. Firman Allah adalah perkataan Allah. Dan itulah yang bisa menjadi tuntunan bagi kita untuk membersihkan, untuk membuang dosa atau kotoran yang ada di dalam diri kita. Sehingga melalui firman Tuhan, kita bisa mengerti dan memahami pikiran dan perasaan Allah. Melalui firman Allah, kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Itulah sebabnya di Yohanes 17 ayat yang ke-17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi jelas, saudara, yang bisa memerdekakan kita dari dosa itu adalah kebenaran, yaitu firman Tuhan. Nah, sayang sekali kita harus akui secara jujur tidak banyak orang Kristen yang suka menggumuli firman. Mendengar saja tidak banyak yang suka, lebih suka mendengar musik-musik dunia, saudara. Ya mendengar, tapi ketika ibadah di gereja itu pun sambil lalu, saudara. Kalau lagi mood ya didengerin, tapi kalau tidak ya tidak. Itu pun kalau firman-Nya mengena dengan apa yang diinginkan. Wah, baru didengar, katanya wah ini jawaban dari doa saya, padahal bukan jawaban sebenarnya. Karena menginginkan itu, kebetulan firman-Nya itu. Tetapi biasanya hal seperti ini selalu menyangkut yang enak-enak. Penyelesaian masalah, tentang pelunasan hutang-hutang, ya, barangkali tentang pemulihan, tentang berkat-berkat, tentang mujizat. Lah yang diinginin itu, dengar itu, wah pas itu. Dan itu pun dipahami secara dangkal, saudara. Secara dangkal. Jarang orang Kristen yang saat ini membuat catatan ketika mendengar khotbah. Lah bagaimana bisa merenungkan, saudara? Keluar dari gereja pun sudah lupa apa yang didengar. Ditanya tadi Pak Pendeta khotbah apa, jawabnya apa ya? Lupa. Bayangkan, saudara. Nah, bagaimana mungkin firman itu bisa menjadi karakter di dalam diri kita? Bagaimana firman itu bisa menjadi firman Allah yang hidup, yang bisa menuntun kita kepada seluruh kebenaran, yang bisa menyucikan kita dari dosa-dosa kita? Susah. Padahal Alkitab kan berkata, renungkanlah Taurat itu siang dan malam, kata sang pemazmur. Itu kalau Taurat. Kalau kita kan ya firman Tuhan harus direnungkan siang dan malam. Artinya setiap saat itu kita harus berupaya untuk memahami dan mengerti firman dengan sungguh-sungguh. Yang ngerti sungguh-sungguh aja belum tentu bisa melakukan, saudara. Apalagi yang tidak mengerti loh, saudara. Nah, itulah sebabnya penting. Ini penting saudara ketahui supaya saudara itu benar-benar menghargai firman. Tidak hanya ketika firman itu diberitakan di gereja atau disampaikan melalui khotbah, tetapi saudara memang benar-benar bisa memiliki rasa butuh firman. Sehingga tanpa disuruh, saudara selalu menggali, membaca, meluangkan waktu untuk belajar firman. Namanya belajar itu tidak hanya sekedar membaca di rumah, saudara. Tetapi kita mesti mengerti dengan betul. Caranya gimana? Ya minta pengertian, minta hikmah dari Tuhan. Ya, kita pergumulkan, kita tanya, Tuhan, firman yang aku baca ini, maksudmu apa? Apa yang aku harus tahu dari firman ini? Setelah Tuhan jawab, kita renungkan, saudara. Kita renungkan terus, sampai kita itu betul-betul bisa menghidupi, bisa melakukan firman itu. Begitu, saudara.
Lah, di sisi lain, proses untuk membuang, mematikan tubuh dosa ini harus terus berlangsung. Jadi kedua-duanya berjalan bersama-sama. Ya, firmanlah, saudara, saya ingatkan, yang bisa menguduskan kita. Bahkan di dalam Yohanes 8 ayat 32, jelas dikatakan begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jelas kan? Yang bisa memerdekakan kita, memerdekakan apa? Memerdekakan dari apa? Dari dosa. Yaitu ketika kita mengetahui kebenaran, yaitu firman Tuhan, saudara. Begitu. Jadi betapa vital, betapa pentingnya peran dari firman Allah. Itulah sebabnya sebenarnya pendalaman Alkitab atau PA itu sangat penting, saudara. Ya, penyampaian firman Tuhan yang benar itu sangat penting dan harusnya mendapatkan porsi yang lebih di dalam gereja, saudara. Iya, tetapi sayang sekali kadang-kadang sekarang firman dibuat singkat, saudara. Ya. Justru banyak kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang menyita waktu kita di gereja dibandingkan pemberitaan firman itu sendiri, saudara. Sangat disayangkan. Sehingga apa? Sehingga harus diakui bahwa kebanyakan orang Kristen saat ini itu kurang terlatih di dalam belajar firman, saudara. Kurang terlatih. Kalau tidak boleh dikatakan kurang terlatih, ya kurang terbiasa. Namanya kalau tidak terbiasa, tidak terlatih, maka akan susah, saudara, untuk melakukannya. Kan seperti itu, saudara. Nah, jadi sekali lagi, ya, kalau tadi dikatakan, atau saya katakan di awal, bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa, dan kita sekaligus menjadi hamba kebenaran, itu sebetulnya inti dari kekristenan. Ya, kekristenan yang sejati adalah proses untuk berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Proses untuk benar-benar bisa menjadi anak-anak Allah, bukan sekedar status. Dan itu akan kita capai, dan itu akan kita peroleh ketika kita itu melakukan dua hal secara simultan, secara bersama. Yaitu kita ada di dalam perjuangan untuk membuang dosa, untuk mematikan tubuh daging ini, tetapi di sisi lain kita juga harus menggantikan apa yang sudah kita buang tadi, ya, dengan firman Allah. Itu harus kita lakukan terus-menerus agar kita benar-benar bisa terbebas dari dosa. Sampai, ya saudara, kita benar-benar mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, maka orang yang sudah lahir baru tidak berbuat dosa lagi, saudara. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan seperti ini, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa bisa begitu? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi tidak berbuat dosa itu bisa, artinya setiap sikap hati, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita selalu presisi, selalu memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Kehendak dan kemauan kita selalu selalu klik dengan kehendak Allah. Saudara, kenapa bisa? Tadi jelas dikatakan, karena benih ilahi. Ya, tadi dikatakan ada di dalam dia, ada di dalam diri setiap orang percaya. Benih ilahi adalah Roh Kudus itu sendiri. Artinya, ya, Roh Kuduslah yang akan memberikan kesanggupan.
Dan yang penting saudara ingat, saya ulang, proses membuang dan proses mengisi atau menggantikan harus dikerjakan bersama-sama. Kalau saudara cuma melakukan buang-buang dosa tanpa mau belajar firman, ya, pokoknya aku yang merasa itu dosa akan saya buang, saudara akan capek, nggak pernah bisa, saudara. Saudara akan tetap seperti itu, ya, karena tidak ada terang. Firman itu sendiri adalah terang, saudara. Saudara pasti akan selalu gagal, bukan jatuh bangun, tapi jatuh, saudara. Atau sebaliknya, saudara tidak ada upaya untuk mematikan dosa saudara, tetapi saudara rajin mendengar, membaca firman, ya, maka saudara tidak akan pernah mengerti firman itu sendiri, nggak pernah mengerti. Kenapa nggak bisa mengerti? Kenapa nggak bisa memahami? Padahal rajin ke gereja, padahal rajin mendengarkan YouTube misalnya. Iya, karena terhalang dosa. Saudara masih berbuat dosa, maka tidak bisa memahami firman. Oleh sebab itu harus bareng, saudara. Di satu sisi saudara berusaha membuang dosa, di sisi lain atau dalam waktu yang sama saudara juga mengisi atau menggantikan pikiran saudara yang sia-sia itu dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu memang tidak mudah. Harganya segenap hidup kita, karena hasil yang kita peroleh benar-benar merdeka dari dosa, itu tidak bisa instan atau seketika, saudara, tetapi pasti bisa. Karena ada benih ilahi, karena ada Roh Kudus yang sudah Allah meteraikan di dalam diri kita. Ingat, saudara, ya, kekristenan itu membuang dan menggantikan. Ya, sesederhana itu, tapi juga sesulit itu. Tapi percayalah, kalau kita mau berjuang, kita pasti bisa. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Roh Kuduslah yang akan memberikan kesanggupan kepada kita. Asalkan kita tetap fokus. Mata kita tetap tertuju hanya kepada Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Seperti ada pujian begini. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Percayalah, ketika mata saudara hanya tertuju kepada salib Kristus, saudara pasti bisa. Ingat, Roh Kudus menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau Kau sudah berikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kali ini kami Kau ingatkan bahwa sejatinya kami ini harus membuang dosa kami, mematikan tubuh dosa kami, sekaligus kami harus mengisi, menggantikan dengan kebenaran-Mu. Pikiran dan hati kami harus kami isi dengan firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang akan benar-benar memerdekakan kami dari dosa. Bapa di surga, kami benar-benar bersyukur. Kami mau berjuang, meskipun kami tahu itu tidak mudah. Tetapi kami juga percaya
bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau sendiri yang akan terus membimbing kami, memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Bapak, sebentar program ini berakhir, kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami serahkan ke tangan-Mu. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami, menolong dan memberkati apa yang kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RWM dan sampai jumpa.